Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi dengan saya Giman, tukang dugem yang berma'rifat. Pembahasan yang lalu sering saya sampaikan bahwa Iman itu tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar mengikuti kata orang banyak lalu percaya, bahwa dikatakan di dalam surah Yunus ayat 13 bahwa para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi iman itu tidak sekedar percaya. Itu keterangannya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Disampaikan di situ bahwa orang-orang Badui atau orang-orang Arab Badui itu telah datang kepada Rasulullah Muhammad secara langsung, bertemu langsung secara fisik, bertemu Nabi Muhammad, bertemu Rasulullah Muhammad. Tetapi mereka yakin, lantas mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, saya beriman kepadamu." Lantas Rasulullah menjawab, "Belum, kalian itu hanya sekedar berserah diri, jadi belum beriman, karena iman itu belum masuk dalam dadamu." Itu penjelasan dari Rasulullah dan penjelasan dari ayat Hujurat ayat 14. Nah, di sini di ayat ini jelas bahwa iman itu tidak sekedar percaya. Lantas bagaimana orang-orang sekarang, orang-orang muslim sekarang hanya sekedar iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab, tapi apa percayanya itu tentang apa? Sedangkan penjelasan dari Al-Quran sendiri, iman itu harus ditanamkan unsur nur iman dan nur kitab, tidak sekedar percaya. Apa? Coba bagaimana kalau iman cuma percaya? Nggak bisa. Jadi intinya Rasulullah Muhammad itu adalah sebagai yang membawa keterangan-keterangan yang nyata atau wahyu yang nyata. Mari kita berpikir secara kritis ya. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan, apalagi sekedar percaya. Rasulullah ya, ada keterangannya Rasulullah zaman ini gitu. Itu At-Taubah ayat 28 jelas, telah datang kepadamu seorang rasul. Telah datang seorang rasul. Berarti kan bukan Rasulullah Muhammad yang dulu kalau zamannya sekarang. Ya. Zamannya sekarang kalau Rasulullah Muhammad yang dulu, Nabi Muhammad yang dulu, bukan. Rasulullah ya tetap ada, karena Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu berbeda, dua entitas yang berbeda. Nabi Muhammad adalah entitas jasmaninya, Rasulullah Muhammad adalah entitas ruhaninya. Fungsi Rasulullah itu adalah sebagai adaptor,
sebagai penyambung antara manusia yang di alam dunia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di alam akhirat tertinggi, Maliki Yaumiddin. Itulah fungsi Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah nggak mati. Rasulullah mati, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan atau ibadahnya? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyambungkan? Kan gitu. Jadi harus jelas fungsi Rasulullah adalah sebagai adaptor, penyambung, translator yang menyampaikan pesan, ya. Translator yang menerjemahkan, ya, dari wahyu yang tadinya unlimited, undefinisi, undeskripsi, ya. Alam akhirat kan itu tidak bisa dibayangkan, ya, tidak nyata seperti alam dunia. Jadi harus wahyu yang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya harus ada yang mentranslatekan, menerjemahkan gitu dari bahasa Tuhan ke bahasa manusia. Makanya itulah fungsi daripada Rasulullah itu. Kalau Rasulullah dianggap nggak ada, sudah mati, terus bagaimana kehidupan yang sekarang ini, manusia-manusia ini dari mana? Penjelasan tentang wahyu itu kan kalamullah yang harus diterjemahkan oleh ya Rasulullah itu, yang bisa menjelaskan, yang membacakan ayat-ayat yang nyata. Sedangkan Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, artinya sudah jelas. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat mutasabihat? Ya, itu ayat-ayat yang mutasabihat, ulama-ulama yang di dunia itu tidak akan bisa menjelaskan. Contoh Al-Hadid ayat 3, ya, yaitu Allah yang batin dan Allah yang zahir. Bagaimana itu Allah zahir dan batin? Kalau bukan Rasulullah yang menjelaskan, nggak bakalan. Atau ulama bilang, ulama waris, yaitu waris kerasulannya. Ini hanya sekedar informasi, ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.